Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Esensi Talks. Pemirsa, beberapa hari yang lalu viral sebuah video yang menunjukkan anggota Satpol PP di Kabupaten Goa menghajar seorang ibu hamil saat pelaksanaan PPKM di Kabupaten Goa. Kejadian seorang anggota Satpol PP menghajar seorang ibu hamil tersebut langsung mendapat reaksi keras dari netizen. Bahkan sejumlah warga mengutuk tindakan Satpol PP tersebut, apalagi dia adalah seorang aparatur sipil negara. Kita akan melihat kejadian ini dalam perspektif sosiologis. Oleh karena itu, kami telah menghadirkan seorang sosiolog dari Universitas Hasanuddin. Dia adalah Sakaria Anwar. Apa kabar Pak Sakaria Anwar? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Sakaria, ini beberapa hari yang lalu telah viral sebuah video di mana seorang Satpol PP menghajar seorang ibu hamil di dalam rumahnya. Nah, ini ada fenomena menarik. Biasanya yang stres itu adalah masyarakat, tapi ini kok kayaknya ASN juga sudah mulai tidak tahan emosinya nih. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya sudah menyaksikan video dari kegiatan tersebut, ya, kemudian juga menonton beritanya di televisi. Jelas sekali terlihat bahwa petugas Satpol PP tersebut menunjukkan sikap yang arogan. Nah, secara sosial, sikap arogansi ini itu bisa muncul sebagai suatu akumulasi dari berbagai macam hal. Salah satu yang mungkin sebagai pemicu adalah adanya pandemi ini. Nah, mengapa pandemi ini ikut memicu dari emosi seseorang atau anggota masyarakat, meskipun itu ia adalah ASN yang seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi yang lebih dikedepankan adalah emosional. Nah, ini terkait dengan adanya tekanan secara struktur. Jadi Satpol PP juga ini dia mendapat tekanan dari struktur, ya, pimpinannya. Ya, mungkin sebelum ke lapangan ada briefing, dan di mana dalam briefing itu ya mungkin dia mendapatkan semacam tekanan bahwa harus mencapai target-target tertentu, ya, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pimpinannya. Yang kedua, boleh jadi secara individual si Satpol PP ini ingin menunjukkan semacam sikap bahwa dia yang berkuasa. Nah, barangkali anggota masyarakat ini yang Satpol PP ini baru diberi kewenangan yang begitu kuat oleh pimpinannya dan dia memanfaatkan kewenangan itu. Jadi istilahnya kalau di masyarakat Sulawesi Selatan itu, terutama Makassar, ya istilahnya erok nikana, mau dibilang, ya. Dan itu sangat terlihat ketika dia mengatakan bahwa saya yang punya kewenangan di sini, saya bisa menutup usaha Anda. Nah, itu adalah sikap arogansi dan merupakan ciri khas, ya, komunitas-komunitas di sekitar Sulawesi, ya, terutama Makassar. Dengan adanya kewenangan itu, maka itu dia ingin tunjukkan bahwa saya yang berkuasa. Baik. Jadi, ya. Ada menarik nih, Pak Sakaria. Menurut Bupati Goa bahwa dia sering memimpin apel Satpol PP sebelum melaksanakan operasi di lapangan. Bupati Goa mengatakan dia selalu meminta anak buahnya untuk menegakkan aturan secara tegas, profesional, dan humanis, dan jangan sampai menggunakan kekerasan. Tetapi ternyata penerapan di lapangan oleh anak buah tidak seperti yang diinstruksikan. Ini apa ini? Silakan. Ya, jadi itu adalah saya kira
miskomunikasi ya, jadi salah menerjemahkan penyampaian dari pimpinannya. Jadi sehingga ada semacam beban ya, beban psikologis terhadap tugas yang diberikan kepada dia, sehingga dia ingin melakukan sesuatu sebenarnya yang terbaik ya. Jadi sebenarnya Satpol PP ini dia ingin melakukan sesuatu yang menurut dia yang terbaik menurut untuk mencapai target pimpinannya. Nah, hanya saja di dalam menjalankan tugasnya itu emosional ini tidak bisa dikendalikan. Nah, mengapa emosional itu tidak bisa dikendalikan? Karena itu tadi ada semacam tekanan-tekanan struktural yang dirasakan tentang pencapaian target dari tugas dia selaku menertibkan kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua itu bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia punya kuasa, ya, dia punya legalitas formal yang diberikan oleh pimpinannya untuk bertindak seperti itu. Meskipun menurut kita bahwa dia salah menerjemahkan. Harusnya selaku ASN itu dia lebih mengedepankan mengayomi masyarakat tanpa harus melayangkan tangan. Ya, jangan melayangkan tangan dengan kata-kata yang kasar saja itu sudah sangat menyakiti ya hati warga masyarakat. Ya, saya kira begitu. Baik. Sepertinya PPKM ini sudah menimbulkan beberapa dampak di tengah masyarakat, seperti misalnya kecemasan, kekhawatiran. Bahkan kalau misalnya rencana PPKM ini diperpanjang, mungkin akan lebih dampaknya mungkin lebih besar. Bukan hanya berdampak kepada masyarakat, tetapi juga mungkin kepada aparat. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi jika pandemi ini semakin panjang? Ya, inilah memang serba dilematis. Pada satu sisi, jika pemerintah tidak menerapkan pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat itu, maka kemungkinan akan lebih banyak korban ya dari pandemi ini. Tetapi pada sisi yang lain, ketika memberikan pembatasan-pembatasan kepada masyarakat itu, maka yang terjadi adalah bisa terjadi yang namanya kelaparan sebenarnya ya. Jadi ini juga berkembang di masyarakat bahwa pembatasan-pembatasan ini itu membuat mereka tidak bisa produktif, ya, tidak bisa mendapatkan uang sementara mereka punya keluarga, mereka punya anak, istri yang mau diberikan makan. Nah, kalau seharusnya memang kebijakan ini harusnya diikuti dengan kebijakan yang lain. Katakanlah misalnya memberikan menalangi kebutuhan pokok ya dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kalau tidak, maka yang bisa muncul itu juga adalah pembangkangan dari masyarakat, dan pembangkangan ini itu bisa gejolaknya lebih besar sebenarnya. Kalau masyarakat sudah semakin lapar, ya mau apa lagi? Ya terpaksa dia harus melawan. Mungkin muncul prinsip, ya lebih baik saya di luar sana kena COVID daripada anak keluarga, istri anak saya tidak makan. Nah, kalau itu terlihat dari sang pemilik warung kopi itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di video itu, pemilik warung kopi ini itu sudah mau menutup aktivitasnya membuka warung kopinya, jadi dia ingin live, ya ingin menyiarkan secara online penjualan kopinya itu, tetapi ya tiba-tiba ada petugas Satpol PP, ya mungkin berdasarkan laporan masyarakat atau apa dan sebagainya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan membuat para netizen dan masyarakat sekitar heboh.
Ya. Ya. Kalau kita melihat bahwa masyarakat ini cukup sabar sebetulnya ya, cukup bertahan. Tetapi pada suatu ketika, dalam suatu waktu, masyarakat juga hilang kesabaran. Nah, dalam psikologi masyarakat, dalam kondisi begini, berapa lama sih biasanya bisa bertahan ini? Artinya mungkin bisa diprediksi kalau misalnya masyarakat ini misalnya, katakanlah PPKM darurat diperpanjang sekitar sebulan lagi, bisa diprediksi nggak batas kesabaran masyarakat itu sampai di mana bisa ditoleransi? Seperti itu, bisa kebaca nggak itu kira-kira Pak Zakaria? Silakan. Sebenarnya secara alamiah kondisi masyarakat itu untuk bisa bertahan terhadap suatu katakanlah misalnya situasi-situasi tertekan, misalnya lapar, itu ya kalau misalnya kita lihat secara ukuran, secara umum ya 1 bulan misalnya, karena kalau misalnya umat Islam itu dan umat-umat mungkin umat-umat lain sudah terbiasa itu menahan lapar. Hanya saja yang ikut mempengaruhi dari sikap masyarakat ini adalah keberadaan sosial media itu yang memblow up ya, sehingga memicu kesadaran massa dari masyarakat ini bahwa kita harus melawan kebijakan pemerintah. Meskipun sebenarnya di hati kecil masyarakat itu sudah terbentuk kesadaran bahwa memang kita harus bersama-sama menanggulangi melakukan cara agar pandemi ini tidak semakin banyak ya korbannya. Tetapi itu tadi bahwa keberadaan sosial media ini itu ikut ya membantu ya mendorong emosi-emosi dan munculnya jiwa-jiwa pembangkangan masyarakat. Lalu dengan hal tersebut ya bisa saja mungkin kalau terus dipicu dan ada orang yang menggerakkan situasi itu, maka bisa menyebabkan kericuhan ya. Bisa kalau ada sekelompok orang yang menggerakkan kerisauan itu, maka itu bisa menjadi akumulasi gerakan sosial yang lebih berbahaya. Ya istilahnya kalau masyarakat lapar, kemudian dipicu oleh gerakan-gerakan sosial media yang semakin kencang itu, maka itu bisa mempercepat. Tetapi kalau kita secara alamiah manusia itu ya bisa menahan laparnya itu sampai 1 bulan sebenarnya masih bisa, untuk mungkin 1 kali makan sehari mungkin masih bisa. Nah, tetapi itu tadi bahwa ada pemicu yang lain ya. Baik. Kalau kita lihat, saya baca di media beberapa hari yang lalu bahwa sudah mulai terjadi riak-riak di tengah masyarakat. Misalnya ada demo di Ambon, ada demo di Surabaya, ada demo di Kota Banjar yang menolak PPKM ini. Kalau kita melihat kondisinya seperti ini, seperti dikatakan tadi, sudah mulai ada gerakan massa. Ada cara-cara yang lebih arif enggak dari pemerintah untuk bisa meminimalisir dampak-dampak tersebut? Karena kalau ini tidak diantisipasi seperti dikatakan tadi, akan ada gelombang massa yang akan menunjukkan ketidakpuasan semakin besar. Sebenarnya ya karena ini sudah terlanjur diputuskan oleh pemerintah melakukan PPKM, maka kebijakan PPKM ini mestinya diikuti dengan kebijakan yang lain. Katakanlah misalnya kan ini kan tidak semua kota juga ya, hanya kota-kota tertentu saja yang wabah ini semakin menguat ya, semakin banyak korban. Maka itu yang dilakukan PPKM. Nah, karena kalau dihitung secara ekonomi mungkin itulah mungkin juga tidak terlalu besar anggarannya. Nah, oleh karena itu sebaiknya pemerintah
mesti mengikuti kebijakan lain dari PPKM itu, misalnya memberikan makanan kepada masyarakat yang terdampak itu, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah. Karena kalau itu tadi, kalau dia masyarakat lapar itu ya gampang dipicu emosinya. Nah, kemudian kebijakan sebenarnya yang lebih bagus itu sama yang sudah disinggung oleh Presiden baru-baru di media, melakukan menelusuri ke rumah, ya, jadi melakukan vaksin dari rumah ke rumah, door to door. Nah, ini yang lebih cocok. Jadi sambil menjalankan vaksin door to door itu, PPKM itu dipercepat, ya, dipercepat, dihentikan, jangan dilanjutkan. Karena kalau dia makin lama masyarakat lapar, nah itu tadi bisa gejolak sosial itu bisa muncul. Dan kalau gejolak sosial terjadi, ya susah melawan gerakan massa, gerakan masyarakat yang begitu besar. Dan jika misalnya berbenturan dengan negara, maka itu semakin kacau, ya, situasinya semakin tidak terkendali. Dan kalaupun misalnya militer dimajukan, kan sama saja, semuanya akan hancur, ya, masyarakat hancur, negara hancur, ya. Ini kelihatannya memang butuh penanganan yang cukup serius, karena kita lihat bahwa kita juga, bahkan pemerintah juga belum mengetahui akhir dari pandemi ini kapan, bahkan puncaknya pun belum ketahuan ini pandemi ini. Jadi mungkin ini kita berandai-andai, mudah-mudahan tidak lebih panjang lagi ini kondisinya seperti ini, pandemi ini. Nah, ada beberapa yang harus dipersiapkan mungkin di tengah masyarakat agar supaya betul-betul ada kesiapan baik fisik, ekonomi maupun mental, terutama juga dari aparatur sipil negara. Nah, seperti apa kira-kira kebijakan yang pas, yang bisa menenangkan masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi? Saya kira memang butuh pemikiran yang jernih, dan pemerintah harus mendudukkan persoalan ini dengan katakanlah misalnya tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ya, dalam hal ini himbauan misalnya penerapan secara nasional itu tidak bisa itu berlaku secara umum, ya, secara ke seluruh wilayah, tetapi itu per wilayah dilihat bagaimana dia punya karakter masyarakat, kemudian tingkat keparahan. Ya, tidak bisa misalnya kebijakan Jakarta itu berlaku secara umum, secara nasional. Jadi misalnya katakanlah PPKM itu, mungkin kebijakannya PPKM tetapi ada sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dilihat. Nah, kalau perlu misalnya ASN ini itu berjalan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi pemerintah perlu menggait, ya, bekerja sama, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh informal di dalam masyarakat itu, karena biasanya masyarakat ini terus terang mereka lebih mendengar kalau tokoh-tokoh informal itu yang menyampaikan sesuatu hal. Kemudian kita ini kan negara yang sangat religius. Mestinya pemerintah jangan justru menutup itu tempat-tempat ibadah. Barangkali tempat-tempat ibadah ini tidak semua wilayah itu ditutup. Mungkin yang jalan-jalan poros saja itu dianjurkan ditutup, dan yang wilayah-wilayah tersembunyi itu tidak apa-apa. Dan yang penting tetap melakukan prokes, ya, menerapkan prokes itu, dan di sana bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk sebagai corong, ya, corong yang setiap waktu, kalau misalnya umat Islam misalnya setiap hari Jumat atau setiap waktu-waktu tertentu itu
disampaikan, dihimbau kepada masyarakat tentang pentingnya untuk bagaimana mengendalikan wabah ini secara bersama-sama. Sama juga dengan umat-umat lain. Ada waktu-waktu tertentu itu bisa dimanfaatkan tempat ibadah itu untuk menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana menelangi wabah ini secara bersama-sama agar tidak cepat agar tidak semakin menggejala. Karena kalau hanya pihak pemerintah saja yang melakukan, saya kira memang makin susah untuk dibentuk tanpa dengan membangun kesadaran masyarakat ya untuk menangani secara bersama-sama. Dan kuncinya adalah melibatkan tokoh-tokoh informal. Itu yang paling itu sama dengan misalnya ASN, katakanlah misalnya macam Satpol PP itu. Coba kalau dia misalnya berjalan dengan tokoh-tokoh informal di situ, maka mungkin tidak akan mendapatkan semacam penolakan-penolakan yang luar biasa ya dari masyarakat itu. Saya kira begitu. Closing statement mungkin dari Pak Sakaria Anwar. Closing statement berupa saran atau masukan baik kepada aparat, ASN maupun kepada masyarakat agar supaya bisa menghadapi kondisi ini dengan penuh ketenangan dan tidak memancing keributan. Masukannya dan sarannya silakan. Ya, bagi kawan-kawan yang kebetulan diberi amanah untuk menjalankan penanganan ini, maka lihatlah bahwa masyarakat itu adalah bahagian dari dirinya. Ya, menyakiti masyarakat berarti sama dengan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian bagi pemerintah harusnya memang melihat situasi pandemi ini itu tidak, karena saya melihat ada semacam juga mungkin karena beban psikologis yang terlalu kuat terhadap pemerintah sehingga seakan-akan terlihat panik, ya panik menghadapi situasi ini. Nah, kita harapkan kepada pemerintah agar tenang, ya dengan tenang akhirnya bisa membuat kebijakan yang mengayomi semua masyarakat. Memang mungkin maksudnya pemerintah itu baik, tetapi kan tidak semua yang kita anggap baik itu baik diterima oleh masyarakat umum. Apalagi misalnya terkait dengan hal-hal yang sangat prinsipil, misalnya mengganggu terkait dengan beribadah dan sebagainya, itu pasti mendapat hal-hal tantangan. Tetapi kalau itu misalnya dibuat kebijakan yang melibatkan tokoh-tokoh informal itu, kemudian diduduk bersama, saya kira akan lebih adem. Ya, jadi saran saya kepada pemerintah, jangan panik menghadapi situasi ini, karena justru dengan kepanikan itu semakin tidak jelas kita membuat kebijakan. Secara umum, ya mari kita anggap bahwa ini adalah persoalan kita bersama. Bukan cuman persoalannya masyarakat, pemerintah, tetapi pandemi ini bisa ditangani secara baik jika ada kerjasama seluruh unsur masyarakat dengan pemerintah. Maka mari kepada semua anggota masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah, dan pemerintah membuat kebijakan jangan yang selalu bertentangan dengan kemauan secara masyarakat secara umum. Harus dilihat. Ya, baik. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Sakaria Anwar atas masukannya, saran-sarannya. Saya kira sangat menyejukkan sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Sakaria. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi acara Esensi Talks pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.